PGP Angkatan 10 Kabupaten Bekasi dari SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Tambun Selatan, yaitu Bapak Rahmat Suryadi SPD MPD, yang akan percakapan tentang dilema etika pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon izin Bapak untuk berbincang sebentar terkait dengan dilema etika. Ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya mungkin untuk peserta didik ya Bu ya. Ya, jadi dilema etika itu suatu keputusan yang diambil kalau ada dua masalah yang benar, sedangkan bujukan moral mengambil keputusan di antara yang benar dan salah. Nah, untuk menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, bagaimana Bapak untuk menjalankan keputusannya? Ya mungkin pertama mungkin mengidentifikasi dulu masalahnya. Dan mungkin nanti kolaborasi dengan wali kelas, guru BK dan guru mata pelajaran dan orang tua juga dengan siswanya. Jadi tadi sudah masuk ke langkah-langkah ya Bapak ya? Langkah-langkah atau prosedur seperti yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama mengidentifikasi untuk kasusnya, kemudian kolaborasi. Bapak, dan selanjutnya baru Bapak akan mengambil keputusan. Iya, pemecahan masalah. Betul. Kemudian hal-hal apa saja Bapak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Ya, kita harus langsung menangani, ya, tidak ditinggalkan berlarut-larut gitu. Tidak ditunda ya Pak ya, jadi harus langsung ditangani. Continue gitu ya. Dan segera diselesaikan. Baik Bapak. Kemudian untuk hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika apa saja ya Pak? Tantangannya karena dua-duanya benar gitu ya, jadi harus diambil, harus bijak. Harus bijak, betul Bapak. Dan pengambilan keputusan ya Bapak ya. Pengambilan keputusan. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk dan prosedur? Begitu ya. Kalau untuk siswa ya saya mungkin memantau ya, pagi-pagi memantau di piket tentang kehadiran, mungkin disiplin ya, dan melihat yang keterlambatan. Jadi jadwalnya dari pagi ya Pak ya, sudah dipantau gitu sampai gitu. Kemudian adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, kita udah ada semacam prosedur operasional standar ya, tapi SOP-nya itu tidak tertulis gitu ya. Betul. Jadi ketika ada masalah siswa terlambat, saya melihat beberapa yang minggu yang lalu ya, hari Senin dan Selasa kebetulan saya mantau siswa itu terlambat. Hari Selasa juga terlambat. Dia itu sebetulnya udah bangun tapi tidur lagi gitu. Maka Bu Tatat sebagai wali kelas kemarin itu yang hari kedua nelpon. Jadi siswanya ditelepon langsung sama Bu Tatat sebagai wali kelas. Tapi udah ngangkat telepon, tidur lagi, terlambat lagi ya. Ya mungkin BK mungkin nanti ya diskusi dengan BK gitu. Bagaimana menyelesaikannya dengan orang tua juga. Tapi Bu Tatat udah bagus tuh nelpon gitu. Baru saya dengar wali kelas merespon ya, gitu. Jadi ketika ada kejadian wali kelas langsung merespon ya Pak ya. Dan ini mungkin kolaborasi dengan guru BK nantinya gitu. Nah, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan untuk pembelajaran yang dapat kita petik Bapak untuk pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, seperti apa ya Pak? Untuk tadi harus jangan ditunda-tunda lah ya, langsung diidentifikasi
diselesaikan, diskusi dengan guru BK, wali kelas dan orang tua gitu, supaya anak itu tuntas, jadi tidak terlambat lagi gitu. Baik Bapak, mungkin itu saja untuk kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan kedepannya semakin maju lagi ya Pak, untuk pendampingan ke putra putri atau ke siswa siswi dalam penanganan kasus dilema etika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunun Khotimah, CGP Angkatan 10, Kabupaten Bekasi dari SMA Negeri 4 Tambun Selatan. Pada kesempatan ini saya bersama dengan Ibu Kepala SDN Mekarsari 09, yaitu Ibu EN Nuraini SPD, untuk berbincang tentang dilema etika atau rujukan moral. Assalamualaikum Bu En. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Bu. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu untuk berbincang sedikit tentang dilema etika atau rujukan moral. Mohon izin bertanya ya Bu ya. Boleh. Alhamdulillah. Yang pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Jadi untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu dilema etika atau rujukan moral, mungkin dilihat dari permasalahannya ya, terus selain permasalahannya itu mungkin dilihat dari jenis-jenisnya, apakah itu termasuk dilema etika atau moral ya, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi dari jenis peristiwa yang terjadinya. Untuk selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, yaitu yang sama-sama benar dan yang mengandung nilai kebajikan. Kalau untuk pengambil keputusan yang dimana di sini ada dua nilai ya, jadi saya tidak bisa langsung untuk memutuskan, mungkin perlu koordinasi dengan rekan-rekan guru yang lainnya karena mereka adalah mitra dalam sekolah ini. Untuk koordinasi baik. Untuk yang selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, kebetulan kemarin saya punya kasus ya, di sini saya punya satu guru, yaitu guru PCOK. Nah, beliau itu saya kan masuk ke sini baru ya, menjadi kepala sekolah di SD ini. Nah, posisinya waktu itu saya pas masuk ke sini itu dia sedang PPG belajar, dan saya tidak tahu awalnya ada kesepakatan apa dengan kepala sekolah tersebut. Nah, ternyata pas sampai di sini saya mempunyai permasalahan itu terkait dengan pendataan untuk kedinasan, dan kebetulan beliau itu masih honor. Nah, saya di sini bingungnya kenapa, karena di lain sisi saya juga mendapat masukan tentang kinerja guru tersebut kurang baik, di lain sisi juga saya tidak baik dengan orang. Nah, di situ saya ada dilema untuk memutuskan bagaimana nih dengan nasib ke depan si anak tersebut. Nah, akhirnya saya mengambil langkah-langkah, yaitu satu, karena saya tidak bisa nih memutuskan secara pribadi. Nah, karena saya juga mengingat, masa iya sih saya baru jadi kepala sekolah harus langsung mengangkat anak tersebut, dan saya juga bagaimana nih nanti dengan orang tuanya. Nah, walaupun dari teman-temannya kinerjanya akhirnya saya mengambil langkah, yaitu satu, saya minta pendapat dari pengawas bina. Ya, pengawas bina saya di buku saya di buku 10.
Nah, yang kedua saya juga mengadakan rapat koordinasi dengan guru-guru. Itu untuk apa? Untuk data saya, bagaimana kinerja sesungguhnya dia di sekolah ini sebelum saya masuk ke sini. Jadi saya juga nanti untuk menyampaikan ke orang tuanya, oh ini datanya, bukan hanya omongan saya saja. Itu mungkin langkah-langkah yang akan saya ambil. Dan ketiga juga saya juga tidak hanya dengan pengawas, dengan guru-guru, tapi saya juga memanggil yang bersangkutan. Karena selama saya di sini beliau juga tidak ada itikat baiknya lah untuk ketemu saya, terus menanyakan bagaimana proses pembelajaran di sekolah selama dia prajabatan, walaupun memang ada infal yang menggantikan beliau gitu. Secara langsung saya juga ingin mendengar bagaimana dia sendiri, gitu. Mungkin itu kemudian Ibu setelah diadakan langkah-langkah itu, apa yang menurut Ibu anggap langkah yang efektif dalam pengambilan keputusan dari kasus yang tadi Ibu ceritakan? Mungkin langkah efektifnya yaitu tadi adanya data dari guru-guru tentang kinerja beliau, apakah dia dilanjutkan apa tidaknya. Kalau emang dari guru-guru itu hampir 70% menolak dia untuk dilanjutkan, nah berarti kan itu data kuat, bukan semata-mata keputusan saya. Langkah efektif yang keduanya mungkin supaya enak nanti saya dalam mengambil keputusan, saya juga akan langsung dengan orang tuanya menjelaskan ini kinerja dengan data yang ada ya, kinerja anaknya ini seperti ini. Saya juga tidak semena-mena untuk mengambil keputusan. Saya juga minta pendapatnya bagaimana nih kalau nanti saya mengambil keputusan A atau B. Nah, saya juga pengen tahu dari orang tuanya. Siap. Nah, kalau selanjutnya Ibu, apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu di dalam pengambilan keputusan yang Ibu hadapi untuk kasus-kasus di sekolah ini? Yang jadi tantangan itu satu ya, kadang-kadang kalau kita sebagai atasan tetap aja gitu ya, kembali tantangannya di situ ya, perasaan gitu. Itu tantangannya, walaupun memang agak berat, walaupun memang dasar sudah dan kita ada kembali lagi gitu, hati nurani ya, mungkin itu saya tantangannya. Baik Ibu, nah apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, ataukah langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya dengan bentuk dan prosedur yang sudah ditentukan? Mungkin kalau hal-hal seperti peristiwa kasus ini ya, saya tidak ada jadwal khusus, jadi begitu ada kasus mungkin langsung ditindaklanjuti. Tapi kalau untuk program pembelajaran mungkin itu ada programnya ya, kita jadwalkan bagaimana misalkan pembelajaran jadi apa yang dibahas, terus nanti refleksinya bagaimana, mungkin itu ada. Jadi tergantung kasus. Begini Ibu, untuk selanjutnya gitu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di sekolah ini? Orang yang bisa membantu kita dalam mengambil keputusan suatu lembaga ya seperti saya ini ya tidak lepas dari rekan-rekan dulu, karena mereka adalah kelas saya dalam sekolah ini ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pembelajarannya ya, di sini saya mendapat pembelajaran gini. Jadi dalam suatu masalah itu kita nggak usah takut sebelum bertindak itu nggak usah takut dulu dah, kerjakan aja dulu. Nah awalnya saya juga tadi kan pusing, daripada kita berdiam diri dipikirkan terus ya, jadi kita mengambil langkah.
pembelajaran ini ternyata kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman, terbuka, terus masalah itu cepat kita tangani, tidak berlarut-larut, jadi kan cepat selesai juga, dan kita bisa menemukan solusinya harus bagaimana. Jadi ya kalau ada masalah mungkin harus cepat ditindaklanjuti, dan kita harus terbuka dengan teman-teman gitu, dan kita mengambil kesepakatan itu ya bersama gitu, sampai sesuai dengan data. Jadi jangan dalam mengambil keputusan itu jangan asal aja gitu. Kalau kita buat datanya sih insya Allah nanti juga pihak kedua mungkin dengan data dia juga akan bisa gimana menerima lah gitu. Alhamdulillah ya Bu, dan kasus yang Ibu hadapi juga sudah selesai dan berjalan dengan baik karena mengikuti langkah-langkah yang tadi Ibu sampaikan. Terima kasih Ibu untuk kesempatannya, semoga kedepannya semakin mantap untuk mengambil keputusan dan semakin maju untuk sekolahnya ya Bu. Ya, amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian percakapan saya dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Mekarsari 09. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.